itu tidak suka sama karismatis karena mereka disebut menggunakan spell, mantra. Apa itu? Orang tumbang. Guys, inilah puncak dari kedunguan Ustadz Kainama dan kawan-kawan, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas ini tentang Kainama lagi ya. Ini bersama dengan Mas Didit, senior saya nih. Hormat Bapak senior. Halo bro. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Pak Kainama ya. Mas Didit ikutin juga kan Pak Kainama ini berapa hari ini kan? Ya, saya ngikutin sih, beberapa kali nonton videomu juga. Lucu-lucu, lumayan menghibur. Sekarang ini udah ini Mas, apa orang-orang ini profesinya memang tokoh agama ya, tapi mereka juga stand up komedian sekarang. Lucu-lucu loh, parah loh. Karena masa pandemi ini banyak orang yang perlu dihibur, bro. Supaya bebas COVID ya. Kayak aku ini udah 2 minggu loh Mas, kena COVID aku. Belum sembuh. Belum, kemarin 2 kali antigen, wah positif terus. Semoga segera sehat kembali. Oke, kita langsung aja ya dengar videonya Mas ya. Nanti habis itu kita bahas. Oke, kita dengar aja dulu videonya. Ya, belajar ya, belajar. Jadi tidak sama. Tarik Ustaz. Ya, ini adalah kata dasar untuk ini. EU, epsilon itu good, dari kata ini menjadi good spells. Spells itu adalah kalimat atau kata-kata, juga berarti mantra. Spell itu mantra, dipakai untuk bahasa Inggris itu misalnya nonton Harry Potter kah tidak? Anda nonton Harry Potter enggak? Karena bukan ada sama begini nih. Iya. Nah, Harry Potter itu namanya spell. Oke, sampai di situ dulu Mas. Kan di situ dibilang EU itu artinya good spell. Yang dia bilang mantra itu. Menurut Mas Didit gimana nih? Bener nggak nih Mas? Oke, sebenarnya ini apa ya? Kalau saya boleh bilang, ya sebenarnya ini nggak menghina. Ini adalah akibat dari orang yang belajarnya lewat Google, bro. Ya hasilnya begini nih kalau belajar lewat Google. Ya beda dengan orang yang memang menempuh pendidikan secara benar gitu ya. Loh, tapi dia S3 loh Mas. S3 dalam hayalan. S3 mungkin S-root, ST. Oh gitu ya. Oke, coba ini aku mau share ini dulu. Mungkin bisa dilihat ini ya. Bisa dilihat? Ya, udah masuk. Oke, nah tadi itu dia bicara itu EU berarti good yang kemudian menjadi good spell, kemudian menjadi mantra ya. Nah, kalau saya lihat ini adalah kesalahan pertama yang dilakukan oleh Ustadz Kainama. Jadi memisahkan antara EU dan Angelion. Jadi EU itu baik, Angelion itu kalau tidak salah saya melihat di video yang lain, dia bilang Angelion itu adalah malaikat ya, bener nggak? Iya, malaikat katanya ngaco sih. Nah, ini kan kengawuran tingkat dewa. Jadi EU itu memang berarti baik, tapi Angelion itu artinya kabar. Jadi kalau digabung Evangelion itu menjadi kabar baik. Nah, bukan malaikat. Kalau malaikat itu bahasa Yunaninya adalah angelos. Makanya doktrin tentang malaikat itu adalah angelologi, bukan angeliologi. Nah, ini adalah kesalahan pertama yang dilakukan oleh seorang yang ngakunya lulusan Israel itu. Nah, kemudian kabar baik ini tentang apa sih? Nah, kabar baik ini adalah kabar atau berita keselamatan dari Allah melalui pengorbanan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yang kamu kutip di videomu itu benar, di dalam Roma 1 ayat 1 sampai 3. Jadi, Injil Allah itu sudah dijanjikan Allah sejak sebelumnya. Sejak kapan? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Ketika kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 15, disitulah pertama kali Injil disampaikan oleh Allah kepada manusia yang disebut dengan proto-evangelion atau Injil yang pertama kali yang disampaikan oleh Allah, kabar baik yang disampaikan oleh Allah. Dan kemudian kabar baik itu disampaikan terus-menerus melalui perantaraan
hamba-hambanya atau para nabi. Nah, kita bisa melihat sebagai contoh di dalam Mazmur 22. Dalam Mazmur 22 ini adalah perkataan atau nyanyian Daud. Nah, nyanyian Daud ini digenapi ketika Yesus disalib. Benar nggak? Benar disalib. Nah, Daud berbicara ini kapan? 1000 tahun, kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Kemudian lagi, Yesaya 53. Kalau kita melihat Yesaya 53 secara keseluruhan, itu juga menubuatkan tentang Mesias. Dan ini digenapi juga oleh Yesus. Yesaya hidup tahun 700 sebelum Masehi. Itu berarti 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesus ada di dunia ini. Nah, kemudian terus disampaikan oleh hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, nabi-nabinya kepada umat kepunyaan Allah. Nah, ini menariknya ya. Nah, kemudian yang membuat saya cara berpikirnya Ustadz Kainama itu out of the box itu adalah gospel menjadi good spell, kemudian gospel. Ini adalah cara utak atik matuk. Ngerti dalam bahasa Jawa ya, utak atik matuk. Jadi kayak ya di otak atik, kemudian ya ini hasilnya ya begini. Artinya bisa dikatakan sebagai cocokmologi. Utak atik matuk itu ya bahasanya cocokmologi. Apalagi kalau dipisah menjadi good dan spell. Kok bisa ya antara gospel menjadi good dan spell itu adalah satu kata yang tidak bisa dipisah dalam bahasa Inggris, yaitu gospel yang artinya adalah Injil, yang dalam bahasa Yunani-nya pun adalah evangelion yang itu tadi. Nah, gimana menurutmu? Iya, benar. Itu memang kalau mantra itu ngawur, apalagi dibilang kayak Harry Potter tuh, Mas. Ini mantra. Tapi memang benar sih, maksudnya bahasa Inggris spell itu mantra. Iya benar, iya kan? mantra. Nah, tapi kalau mantra ini kemudian dikaitkan dengan mantranya spell, Tuhan. Iya, mantranya Tuhan. Ini jelas itu ngawur banget, ngawurologi kalau itu cocokmologi banget. Iya, utak-atik matuk itu loh. Nah Nah, ya itu. Mas, kita dengar, maksudnya kita dengar lagi tentang bahasa itunya itu, apa mantranya itu yang dimaksud sama Pak Kainama. Saya share screen ya, Mas ya. Oke, siap. Coba. Nah, spell itu juga yang sekarang ramai antara gereja Kristen Ortodoks dengan Kristen karismatik. Karena gereja Kristen Ortodoks bilang bahwa gereja karismatik menggunakan spell. Apa itu? Bukan orang Islam yang bilang, bukan. Orang Kristen Ortodoks, Protestan, atau gereja Kristen Ortodoks Timur, itu tidak suka sama karismatis karena mereka disebut menggunakan spell, mantra. Apa itu? Orang tumbang. Nah, itu disebut spell, disebut mantra, bukan oleh orang Islam, oleh orang Kristen sendiri. Pengertian ya, belajar. Nah, yang ini lucu lagi ya. Oke. Tadi sebenarnya saya udah ngelihat ininya sih, Bro. Udah ngelihat videonya di awal gitu ya. Nah, saya bukan dapat kesimpulan, dapat ininya kayak gini. Jadi ini ya. Tadi dia bilang bahwa spell menjadi masalah antara ortodoks, protestan, dan karismatik. Kok aku tuh nggak pernah melihat ya ada masalah spell di dalam ortodoks, protestan, dan karismatik. Ya, memang dalam kekristenan itu tidak pernah ada yang namanya mantra, itu tidak ada. Yang adanya mantra itu ya di luar kekristenan, animisme kayak gitu ya, perdukunan. Nah, itu ada mantra. Mungkin yang dimaksud oleh Ustadz Kainama tadi itu sebenarnya adalah bahasa roh. Nah, bahasa roh sangat berbeda dengan mantra. Bahasa roh bukan mantra. Jadi kalau mengaitkan antara bahasa roh dengan spell yang berarti mantra, ya ini pemaksaan banget, pemaksaan sekali, dan ini ngawurologi. Dalam perjanjian baru, menggunakan bahasa roh dalam perjanjian baru itu menggunakan bahasa lidah atau glossolalia. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah glossolalia, adalah bahasa lidah, berasal dari kata dasar glossa yang artinya lidah, dan laleo yang artinya berbicara atau berkata-kata. Nah, kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Jadi,
Ini perbedaannya ya antara mantra dengan bahasa roh. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, itu kan peristiwa Pentakosta di mana ketika murid-murid menerima baptisan Roh Kudus, itu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa lidah. Yang di mana ketika mereka berbicara itu orang dari negara-negara lain itu mengerti. Yang dari Arab mengerti, yang dari ini mengerti, yang dari sana mengerti. Loh, kok saya dari sini, kita dari sini kok mengerti bahasa itu? Nah, ini yang dimasukkan dengan glosolalia itu. Jadi berbeda dengan mantra. Kalau mantra ya mungkin yang mengerti ya orang yang mengucapkan saja, tapi ini berbeda. Yang mengerti adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau berhubungan dengan karismatik yang dimana saudara kita karismatik, saya bukan karismatik, saya Injili. Kita tahu kita semua berasal dari apa yang namanya, dari tempat pendidikan yang sama bahwa kita adalah Injili gitu ya. Saya tidak menghakimi saudara kita karismatik tentang bahasa roh. Ya, ini adalah doktrin sekunder, di mana kalau kita mempercayai doktrin yang ini, mereka mempercayai doktrin yang itu, ya itu urusan masing-masing gitu, tidak usah mempermasalahkan bahasa roh, baptisan, liturgi dan lain sebagainya. Itu tidak ada permasalahan bagi saya. Kalau mereka mengartikan itu sebagai bahasa roh, ya saya percaya adanya bahasa roh gitu ya. Tapi dalam berbahasa roh menurut saya, ya saya tidak seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tadi itu. Tidak. Ya, kalau dalam pemahaman saya, berbahasa roh itu adalah roh saya yang berdoa ketika mulut saya tidak sanggup lagi berkata-kata kepada Tuhan. Jadi, itu bedanya. Jadi, bagaimana menurutmu, Bro? Iya Mas, karena memang yang bikin saya lucu nih sebenarnya, yang bikin saya lucu dari Kainama ini kok dia kait-kaitkan gospel dengan bahasa roh kan, artinya kan. Itu kan kayak sama aja dia bilang bahwa gospel Injil itu dipahami orang-orang karismatik sebagai mantra tadi kan. Yang dia bilang-bilang itu. Padahal itu dalam pandangan karismatik sendiri kan itu kan bahasa roh gitu loh. Jadi nggak seperti yang dibilang oleh Kainama. Kita coba Mas, saya mau cek di saya share screen dulu ya. Oke, sebentar. Untuk yang tadi tuh kita cari dulu lah supaya dia kan suruh saya belajar tadi. Coba kita belajar atau kita ajari dia lah. Belajar ngana. Belajar anak-anak, belajar. Iya. Gayanya kayak Kalau kita nggak belajar anak, belajar ngana. Iyo, ngoni belajar dulu. Iya. Nah, coba kita cari bahasa roh ya, bahasa roh. Nah, tadi yang Mas bilang kan dalam Kisah Para Rasul ya. Ini ada bahasa roh nih Mas. Nih bahasa roh kan. Glosais. Nah, nanti ada di sini glosais ini. Nah, ini bahasa roh kan. Jadi bukan tadi EU itu yang dia bilang. Nah, ini kan glosa, itu lidah artinya kan. Secara literal berarti organ dari ini lidah. Tapi secara figuratif berarti verbal communication tong language. Nah, bahasa ini language ini juga ternyata pakai glosa juga. Makanya waktu itu Rasul itu kan mereka ngomong dalam bahasanya mereka sendiri, tapi dipahami orang-orang itu dalam bahasa mereka kan. Betul. Iya kan? Ini juga yang dibahas sama Paulus dalam 1 Korintus kan. Di sini juga muncul bahasa roh. Bahasa roh yang di atas ini juga pakai gloson kalau di sini ya. Nah, dia pakai gloson ya. Kata dasarnya tetap sama, glosa tadi gitu. Makanya dalam ilmu teologi akhirnya dikasih nama tadi yang Mas bilang kan. Ya, glosolalia. Glosolalia yang artinya karunia, bahasa lidah gitu, bahasa roh. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali sama EU yang dia bilang tadi. Yang apa EU katanya Godspell tuh aneh-aneh sekali orang itu. Ngawur loh Mas. Banyak ngawurnya loh orang itu. Tapi kok pede itu yang saya heran ya. Yang lebih heran lagi adalah orang yang percaya apa yang dia katakan. Ya itu juga, maksudnya kok bisa gitu. Itu si Filipus sama si Aristo senang kali dia dengerin dia itu ya. Padahal salah semua yang disampaikan. Belum lagi kalau gabung itu Donditan itu lebih lucu lagi. Lebih lucu lagi.
Pernah dia bilang soal Bethlehem atau apa itu, yang Bethlehem katanya klan itu. Hmm. Klan Israel itu katanya. Itu Lucu. nggak jelas bener, tuh aneh. Oke, Makanya oke. saya kejar Mas, saya mau ajak diskusi tuh Filipus. Filipus kan semua aja diskusi. Dia bilang kan ada nama nabinya kan di Alkitab, di Kidung Agung itu, yang Oh, yang Mahmadim katanya itu. Muhammadim itu ya. Iya, katanya Muhammadim. Tapi dia Aku aja. salah spelling itu. Iya, harusnya kan Mahmadim bukan Eh, Muhammadim. Nah, Muhammadim dan pakai mim katanya. saya ajak terus dia alasannya apa? Katanya aku nggak level sama dia. Katanya nggak terkenal katanya. Konyol sekali. Tapi aku tahu sih, maksudnya kasihan juga kadang-kadang nanti kalau saya permalukan mereka mau makan bagaimana toh nggak dapat uang dari nipunya, itu loh yang saya kadang-kadang kasihan juga. Biar sudah, Iya, iya. Ya, biar sudah. Iya, serahkan sama kebebalan. semakin banyak orang yang disesatkan, biar sudah. Tapi peluang artinya gini, kalau banyak orang, semakin banyak ngomong nih orang tiga ini kan banyak kepleset dan salahnya. Nah itu kan momen juga untuk kita bisa kasih edukasi untuk penonton kita. Oh ini loh yang benar, bukan. Ada Betul, gunanya betul. juga sebenarnya orang-orang kayak gini nih. Jadi banyak kita jadi bisa mengajar orang Kristen ya melalui kesalahan mereka. Benar gitu. Karena kan mereka kan ngasal kan, ngomong nggak pakai referensi kan, ya jadi kayak gitu. Nah sekarang Mas, kita ada lagi nggak soal bahasa Itu roh ini? salah kalau mereka nggak pakai referensi. Mereka pakai referensi, tapi referensinya itu Google. Referensinya Google, iya bener. Referensi Oke. Google, terus sepotong-potong. Kemarin kan Nah, mereka pakai Sabda kan, pakai Sabda itu yang paling lucu. Jadi kayak nama dia bilang Evangelion tuh bukan Injil, tidak ada. Injil itu namanya Evangelion. Coba buka itu yang kemarin dibuka dari Sabda kan, nah, Injil. Nah dibuka ke bawah ternyata Evangelion di situ. Dia pura-pura nggak tahu beneran, pura-pura nggak tahu. Terus dia bilang kan Injil itu katanya juga bukan tentang Yesus yang mati dan bangkit kan. Padahal di Sabda itu kalau dia kasih turun itu tentang Evangelion, Injil itu ada dalam bahasa Inggris. Dia iya. pura-pura buta juga Mas. Itu saya heran. Konyol, kopla. Oke, Ada lanjut lagi lanjut. Mas? Lanjut ya. Nah, Lanjut. sekarang kita akan bahas soal katanya kata gospel itu baru muncul abad 17. Nah, coba ya kita dengar lagi nih. Gospel definisinya adalah gospel yang tadi dari mana? Saudaraku sayang, jemaah, bisa lihat di Oxford Languages Dictionary atau Britannica.com. Itu bisa lihat. Bisa. Atau Merriam Webster. Udah nggak usah cari buku ensiklopedia yang mahal, nggak usah. Bisa buka di Google. Kan Merriam Webster, Oxford, ya, lalu Britannica, buka, tulis Gospel, gospel, asalnya dari mana? Dari abad 17. Tidak sama dengan Injil bahasa Arab, tidak. Injil bahasa Arab adalah Ya, di situ tadi dibilang Mas, katanya kan gospel itu kata itu ada di abad 17. Terus dia bilang, "Carilah referensi ini. Sok pakai Google. referensi ujung-ujungnya apa Google." Ujung-ujungnya Google lagi ya referensinya ya. Tapi Aduh, emang memang bener ya, gospel itu kata itu baru ada abad 17. ah, itu salah. Kita tes ke Google Mas. Kita ikut-ikutan aja. Kemarin dia pakai Sabda, ya sudah saya ikuti pakai Sabda. Biasanya saya pakai Bible Walk kan. Sudah ikut pakai Sabda. Sekarang dia katanya pakai Google. Nah, kita cek pakai Google ya. Oke, oke. Nah, ini pakai Google nih. Ini sudah Google kan? Kita cek Alkitab bahasa Inggris pertama. Maksudnya terjemahan. Nah, ini sudah masuk Google kan? Ini Alkitab Tindale tadi, Tindel. Nah, ini Alkitab Tyndale umumnya mengacu pada Alkitab terjemahan bahasa Inggris William Tyndale. Itu dimulai ya dari 1494, abad 15, Ya, dan abad sudah 15. selesai di 1536, abad yang ke-16 ya. Jadi bukan 17. Alkitab Tyndale diakui sebagai terjemahan pertama Alkitab dalam bahasa Inggris. Ininya kan.
tulisannya. Jadi memang di sini itu dia bukan abad 17, abad 15 pun udah ada. Sudah ada. Nah, saya juga punya versi ininya, Mas. Nggak, kalau ini sebenarnya di Bible Walk juga ada versi ini. Ada di kitab Sabda juga ada, Bro. Di kitab Ada, Sabda gitu. juga ada ya. Nah, di Ada. sini kan kalau kita mau cari versi tinggal kayak gini nih. Ini lengkap banget, Mas. Ini version ya, ini versi ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya kayaknya ya. Ya, kelihatan. Nah, ini kan ada bahasa Inggrisnya, English nih. English. Ini kan saya centang KJV. Di bawah ini Tyndale New Testament 1534. Ini saya centang. Nanti akan muncul nih ada bahasa Yunaninya. Nah, inilah Tyndale nih. Yang ini. TNT ini loh, 1 Korintus ini. Coba kita cari gospel ya, Mas ya, di situ. Muncul loh di 1 Korintus 9 ayat 18. Ini muncul kata gospel. Gospel ini. Yang artinya apa? Pemberita Injil, Injil. Tapi kadang-kadang di Tyndale juga dia pakai double L. Iya, L-nya gospelnya double L. Nah, kalau gospel begini banyak banget. Banyak. Itu bisa lihat juga di kitab Sabda muncul itu juga kalau dicari Tyndale ada juga. Iya, jadi sebenarnya Google juga kasih informasi yang jelas sebenarnya. Jelas. Kalau pinter-pinter pakai data, kecuali rencananya mau nipu orang, ya model-model kayak nama ya. Google tapi salah referensi gitu ya, bisa jadi. Iya, maksudnya aneh gitu, aneh. Maksudnya mereka ini suka pakai referensi yang selalu bertentangan kan dengan referensi-referensi yang benar. Dibilang gospel baru abad 17. Bahkan dengan soknya kan bilang cari di Oxford Iya. dan lain-lain apa kayak Nggak usah. kayak pinter gitu. Tapi ya dasarnya orang nggak mau cari sendiri jadinya kayak gitu loh. Terus gospel sendiri oke, dalam bahasa Inggris muncul baru abad 15 kan. Tapi bukan berarti kata Injil, Evangelion itu kan baru ada abad 15, enggak kan? Injil itu yang sudah ada, Evangelion itu sudah ada sejak kitab Perjanjian Baru ditulis lah. Iya, abad pertama pun Bahasa udah ada. aslinya, ya bahasa aslinya kan itu. Jadi oke lanjutlah. Ya itu sih. Oke, clear ya sampai sini ya teman-teman Oke. yang di rumah clear. Kalau nggak percaya cek sendiri, biasakan ngecek sendiri gitu loh. Jangan kayak nama bilang begini, oh iya bener, oh iya bener, oh dia pintar sekali. Mas kalau lihat di komen-komen saya di bawah itu, wah Luis ilmumu nggak ada apa-apanya sama kayak nama katanya gitu. Oh dia itu sudah hebat begini-begini. Maksudnya orang-orang kayak gini nggak ngecek sendiri gitu loh, referensinya, datanya. Iya kan? Iya, Makanya maksudnya kalau kita bikin makalah kan juga gitu kan. Makalah misalnya kita kayak punya pendapat apa, kita kan dukung kutipnya dari mana? Iya, kutip dari mana? halaman berapa. Itu kan namanya orang yang akademis kan. Heeh. Tapi kalau asal ngomong misalnya ditulis di situ bahwa Injil berasal dari abad 17, tapi kutipannya nggak tahu di mana kan. Kutipannya nggak tahu, dicari di mana nggak tahu ya kan, itu kan keliru, datanya nggak sah. Mau tanya dokter atau profesor di UI kah, mau tanya di Universitas Brawijaya, dimanapun itu pasti mereka berkata seperti itu. Tapi saya heran ada hamba Tuhan nih, bukan hamba Tuhan sih menurutku sih, dia ngakunya apologet juga, apologet Kristen katanya. Dia bilang saya nggak butuh referensi, nggak pernah saya baca buku, yang penting pakai Alkitab saja gitu. Oh, itu nggak bisa. Ini orang aneh gitu loh. Maksudnya kok dia berarti dasar dari kebenaran tuh otaknya dia kan? Iya, pasti. Iya kan? Nggak beres, yang kayak gini nggak beres. Mas kita lanjut ya Mas ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan lihat definisi dari Injil menurut kayak nama nih. Bagaimana definisi dia nih? Nama terhadap satu benda yang diberikan kepada satu benda, nama terhadap satu benda yang diberikan kepada Jesus Christ. Nama yang diberikan Allah kepada satu benda yang turun diberikan kepada Isa alaihissalam.
Nama benda itu Injil, pakai ya. Bukan INJIL, bukan. INJIIL. Injil. Coba lihat itu di Al-Quran. Ada ya. Artinya I-nya panjang. Beda, bukan Evangelion. Gimana Mas? Menurut Mas yang tadi tuh? Ya kalau memang anggapan Ustadz kayak nama seperti itu ya biarin aja, itu kan pemahamannya dia kan. Dia orang Islam pada umumnya memang percaya bahwa Injil itu adalah kitab suci yang diberikan kepada Isa alaihissalam. Nah kalau di dalam Islam loh ya, berarti sebuah benda, ya memang benar yang dikatakan Ustadz Kainama dalam sudut pandangnya dan dalam sudut pandang agamanya, itu benar. Tapi kalau kita berbicara tentang kekristenan, Injil bukan sebuah benda, tapi Injil adalah kabar baik yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia berdosa melalui anaknya, Yesus Kristus. Yesus itulah Injilnya. Ya itu kan terserah dia kan berarti. Tapi yang lucu itu gini, dia itu kan Injil, pemahaman dia aja udah beda dengan Injil dalam Kristen kan. Tapi dipaksakan. Tapi ngutip terus gitu loh. Injil tuh gini-gini, pakai Matius lah, pakai Roma lah, pakai ini gitu. Terus sekarang kita tanya aja, bisa nggak dia tunjukkan mana Injil yang diturunkan Allah kepada Isa alaihissalam tadi? Masih ada nggak? Ya tanya dia lah, ada nggak? Ayo. Nggak ada itu. Masih ada nggak? Nggak ada. Sebenarnya itu kalau mau tanya ya, sebenarnya bukan beban kita ya, bukan beban kita yang membuktikan. Maksudnya itu kan pandangan dia. Ya silahkan tunjukin, maksudnya bendanya itu di mana sekarang, masih ada apa enggak. Makanya kan pakai nama sendiri kan argumentasinya kan berbeda sama Aristo. Aristo kan sebenarnya bilang bahwa kitabnya itu kan Injil kan. Ya, Al-Quran Injil, betul. Dia pernah mengatakan itu. Iya, sebenarnya kalau dia mengatakan gitu, terus Kainama bilang bahwa itu benda yang dikasih ke Isa, berarti kan sebenarnya bertentangan pendapat antara Aristo sama Kainama sendiri kan? Ya, mereka kan nggak pernah kompak. Iya, kadang-kadang saya heran, Aristo bilang Injil yang benar itu ya ini kitab saya begitu. Loh emang kitabnya dia dikasih ke Nabi Isa kan enggak kan? Ke nabinya dia kan? Nah itu sebenarnya mereka kontra sendiri. Dia undang, yang lucu gini, Aristo undang Kainama tentang Aristo ketawa-ketawa. Gitu. Enggak logis gitu. Makanya saya ragu kalau dibilang, oh ini Aristo ini pindah agama karena pintar, itu aku ragu. Bukan ragu sih, nggak percaya. Tapi kalau pinter apanya orang Kainama ngomong gitu, dia iya nggak konsisten. Tapi maksudnya biarlah ya, maksudnya itu kan pandangan dia. Kita kan nggak bisa sebagai orang Kristen kita mencampuri urusan. Kalau menurut dia Injil itu begitu ya udah. Nah Injil kan dalam Kristen kan beda, artinya kan kabar baik dan itu memang konsisten. Kabar baik begitu, bukan mantra, bukan apa yang lain seperti yang dibilang Kainama. Betul sekali. Ya, gitu kira-kira. Apa pesan Mas ini untuk netizen? Oke, ya memang dalam kemajuan teknologi ini Google itu sangat membantu kita ya. Banyak informasi yang ada di Google, tapi tidak semua informasi yang di Google itu benar. Tidak semuanya berita itu valid, ya, ditulis dari referensi yang benar-benar dari narasumber yang benar gitu. Enggak, tapi ada banyak juga orang yang asal tulis aja, yang asal klaim pakai opininya dia, itu banyak. Ya. Makanya kalau mau kutip-kutip data di Google ya, pesan bagi saudaraku Kristen, carilah referensi yang benar, sumber-sumber yang benar. Jangan asal comot aja. Kalau misalnya ngutip Wikipedia, di bawahnya itu kan biasanya ada footnote-nya kan. Lihat footnote-nya. Kalau footnote-nya itu benar dan bisa ditanggungjawabkan, nggak apa-apa dikutip. Tapi kalau hanya ngaco ngasal gitu ya jangan dikutip lah. Ya, lebih baik tanya kepada ahlinya ahli, intinya inti, core of the core, kata Pak Andul. Ya, cari orang yang berkompeten di bidangnya lah. Iya, benar-benar. Iya prihatin saya ini. Maksudnya Indonesia ini kan udah maju lah. Kalau dibilang Indonesia ini
terbelakang itu enggak lah. Indonesia ini kan akses internet udah gampang banget kan. Wow, sudah gampang. Iya, kalau kalau bingung apa cari referensi riset sendiri kan gitu kan. Kalau bingung ya tanyalah sama kami gitu tentang Alkitab. Jangan mau diajarin orang yang dia sendiri nggak ngerti yang dia ajar gitu. Ya mungkin itu aja sih Mas. Ada Iya. lagi nggak Mas yang mau disampaikan? Apalagi kalau ada orang yang mualaf karena mendengarkan orang-orang macam ini. Nah, itu keterlaluan sekali. Keterlaluan sekali. Jadi gini Mas, lucu. Saya kemarin dengar videonya si Filipus kan. Hmm. Filipus bilang katanya saya reaksi-reaksi Filipus gara-gara dia banyak memualafkan orang Kristen. Makanya saya nggak suka dan mereact videonya dia. Itu saya ketawa ngakak gitu karena gini, saya aja nggak tahu dia memualafkan orang siapa dan lain-lain. Saya nggak tahu loh. Yang Dan saya juga nggak mau tahu ya. Iya, nggak itu kan urusan dia. Yang Urusannya saya dia. react itu apa sih? Statement argumentasinya dia yang keliru tentang Kristen kan. Dia ngomong keliru tentang Alkitab, tentang Kristen, ya saya reaction kan. Itu hak saya kan. Tapi dia bilang begitu. Kapan saya react dia memualafkan orang? Nggak ada. Itu terserah saja urusan dia. Itu Gitu. urusannya dia. Itu kadang-kadang ngelesnya kayak gitu. Itu yang membagongkan tuh yang kayak gitu mas. Ya. Ya itu lah mas. Ada lagi mas yang mau disampaikan? Udah. Cukup. Oke cukup. Sudah. Sudah. Oke sampai ketemu di video selanjutnya dari saya Luis Prasetyo dan Saya Didit Juli. Salam waras. salam waras dan ketawa kuntilanak dulu coy. Pinter Bung Filipus.